A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus sholihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan di lisanku, yafqahu qauli, agar orang paham terhadap apa yang kami sampaikan. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga pertemuan kita sore hari ini di majelis yang mulia ini menambah ilmu yang bermanfaat. Seperti doa kita setiap pagi dan petang, kita minta sama Allah 3 hal. Minta sama Allah berapa? 3 hal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku 1 ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kalau rame-rame nas'aluka, kalau sendiri as'aluka, ya. Jadi kalau sendiri Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kalau rame-rame Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Karena banyak di depan kita rezeki, tapi enggak semua rezeki itu baik, ya. Maka yang kita ambil rezeki yang baik-baik. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan amal mutaqabbalan, amal yang diterima. Berarti ada amal yang tidak diterima. Syaratnya amal diterima apa? Ikhlas. Ya, syaratnya amal diterima ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhlas. Dan yang kedua sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Ittiba, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat daripada diterimanya amal. Jadi kita minta sama Allah 3 hal. Pertama, minta ilmu yang manfaat. Yang kedua, minta rezeki yang baik. Karena efeknya kalau rezeki baik tubuh, efeknya menjadi baik terhadap tubuh kita, bikin tubuh kita menjadi sehat. Sehatnya apa? Kuat untuk ibadah. Karena ada yang sehat tapi nggak kuat ibadah. Jadi rezeki yang baik itu membuat diri kita menjadi sehat, menjadi kuat untuk ibadah kepada Allah. Maka Nabi kadang-kadang makan tuh hanya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Tapi Nabi lebih sering makan itu sekedar menegakkan tulang punggungnya, supaya bisa kuat dalam ibadah. Karena kalau kekenyangan tuh mengantuk, ya. Jadi kalau yang hari ini sore-sore masih mengantuk, berarti dia kekenyangan makan siangnya. Oke. Masih ada ngantuk? Nggak boleh, ya. Kalau habis asar nggak boleh tidur. Tapi saya pernah bilang sama teman saya, Bu, kalau udah bata asar nih nggak boleh lah baring-baring nanti tidur. Tidak tidur, baring-baring aja. Jawabannya cetuk, Bu, bahasa modernnya cetuk. Tidak tidur, baring-baring aja. Kalau tidur rezeki namanya. Itu jawaban ngeles namanya, Bu. Ya, jadi minta rezeki yang baik. Yang ketiga, amal diterima. Jadi ingat syaratnya amal diterima. Pertama, ikhlas, ya. Kalau udah amal ikhlas itu nggak boleh ngedumel, nggak boleh ngeluh, nggak boleh kecewa. Kalau sudah beramal sudah ikhlas, ya Allah. Ya. Yang kedua, syaratnya apa? Dengan ilmu yang ditunjukin Rasul. Yang ketiga, ittiba.
ya, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pengen amal kita diterima. Sebelum kita masuk ke tema kita, bahasan kita sore ini, kita masih akhlak ya Bu ya. Kita akan bicara tentang akhlak. Kita sudah bahas tentang akhlak kepada diri kita sendiri. Kita sudah bahas akhlak kepada tetangga. Kita sudah bahas akhlak ketika akan tidur. Orang mau tidur aja berakhlak ya kan? Kita sudah bahas akhlak bertamu. Hari ini kita akan bahas akhlak adab kita kepada kedua orang tua. Nah ini penting banget ya, adab kita kepada orang tua. Ini penting karena banyak zaman modern begini, ketika manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak yang melupakan orang tua ya. Padahal bisanya sukses kita karena orang tua, tapi begitu udah sukses orang tua jadi pembantu anaknya. Betul nggak Bu? Mama tolong ya Ma, titip Mah ya, ada meeting. Mama tolong ya Mah ya. Ini yang ketawa ngekak berarti pernah pengalaman. Mama nih ada banyak pesanan nih Mah, tolonglah Mah ya katanya. Lah mamanya kan udah nggak sekuat dulu ketika tulangnya masih kuat, iya kan? Sekarang tulangnya udah rapuh Bu, udah menipis, sudah banyak osteoporosis. Kalau mau bangun, kalau dulu masih lincah mak jergigah gitu ya. Sekarang nggak lagi mak jergigah. Tapi harus menata dulu punggungnya. Ya Allah, Bismillah, Masya Allah, gitu ya kan? Kalau dulu masak sat gitu ya. Jadi makanya kita penting untuk kita mengingatkan yang muda, yang belum pernah pengalaman jadi orang tua, ini supaya ngerti. Yang udah tua, yang udah tua, mungkin orang tuanya pun udah nggak ada, tapi masih ada adab kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua kita baik yang melahirkan, atau orang tua yang merawat kita, atau orang tua mertua kita, itu orang tua kita. Jadi tidak ada boleh perlakuan beda. Oke? Maka kita sudah bahas tentang berbagai akhlak. Tujuannya apa? Karena kita pengen seperti janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin memuliakan diri, ya kan? Siapa orangnya yang mau dibangunkan rumah megah di tepi surga, maka syaratnya apa kata Nabi? Ya lupa lagi, buka catatannya. Siapa yang mau dibangunkan rumah megah di tepi surga, maka hendaklah menghindari perdebatan. Bahasa Arabnya apa? Jidal. Ya alhamdulillah, masya Allah, makasih, ingat ya, jidal. Jadi nggak boleh jidal. Sampai orang-orang haji aja dilarang tuh sama Allah. Orang-orang yang haji itu supaya nanti kembali hajinya, seluruh dosanya sudah diangkat oleh Allah. Nanti waktu tanggal 9 kan wukuf di Padang Arafah, semuanya berkumpul di Padang Arafah. Itu Allah lagi bangga-banggain tuh. Allah bangga-banggain sama siapa? Sama seluruh malaikat-malaikat Allah. Jadi orang yang wukuf di Padang Arafah itu lagi dibangga-banggain Allah di hadapan malaikat-malaikat. Inilah hamba-hambaku yang datang dari seluruh penjuru dalam keadaan apa? Dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan lumus, dalam keadaan apa Bu? Pakaiannya itu dalam keadaan tidak apa Bu? Tidak rapi, ya kan? Kalau ibu sekarang ngaji kan rapi semua nih, bau wangi, ya kan? Di matching-matching. Ini jilbabnya apa ya? Oh ada bunga-bunganya merah-merah, ya. Oh saya ada biru-birunya, tak kasih ininya putih, ya kan? Sampai Bunda bilang, ih Bu Sada langsing karena bajunya putih. Orang besok kan hitam kan Bu ya. Jadi putihnya bukan karena langsingnya bukan karena badan saya langsing, enggak, timbangan masih 68. Jadi pengaruh warna ya, pengaruh warna. Baik Ibu. Jadi Allah lagi bangga-banggain tuh. Maka kata Allah, mereka datang dari seluruh penjuru, mereka dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam kerangka apa? Untuk mengharapkan keridhaan dariku. Maka kata Allah, hari ini aku ampuni semua dosa-dosa mereka dan aku terima amal ibadah mereka. Oh Masya Allah Bu. Dan ampunan Allah pasti untuk mereka. Syaratnya apa? Tidak fusuk, tidak jidal, ya. La fusuqo wala rofas, kebalik ya. Wala rofas wala fusuk wala jidal.
Tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal. Mereka tidak berkata-kata jorok, mereka tidak berkata-kata yang membangkitkan nafsu, mereka tidak bertengkar, mereka tidak berjidal. Orang-orang yang bisa menjaga hajinya demikian, pulang haji dia seperti kayaumi waladasu ummu, kayak bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Bu, pengen kita pergi haji, Bu. Pengen semuanya. Saking pengennya ada yang nekat, Bu. Ada yang nekat. Pergi umroh kagak pakai balik. Pergi umroh nggak pakai balik karena pengen haji. Mereka nggak melakukan dosa sebenarnya. Karena keinginannya untuk haji, nunggu waiting list 20 tahun mau setor lagi nggak punya uang. Wis mumpung di tanah haram, akhirnya mereka tidak pulang umroh. Ya, lalu mereka ditampung di mana-mana oleh penampung. Ternyata musibah menimpa mereka. Digerebek sama pemerintah Arab Saudi, didobrak kamar-kamarnya, lalu diangkut pakai bus. Lalu mereka harus menerima sanksi 10 tahun tidak boleh menginjakan tanah haram. Ya, nekat-nekat sih. Iya. Ya salah sih karena melanggar peraturan. Tapi karena dorongan kepingin haji ya gak bisa disalahin juga ya. Tapi gimana pun juga keinginan harus tunduk pada peraturan. Yang kedua apa, Bu? Ya, dulu pernah ada jamaah haji nekat. Nekatnya apa? Sampai masuk ke pesawat, Bu. Iya, nggak pakai paspor, nggak pakai persyaratan apa-apa. Nekat, Bu, sembunyi. Tahu-tahu pramugari saking ibanya melihat dia, Bu, ditapokin sama pramugari. Tapi begitu turun di Jeddah kan, Bu, pemeriksaan begitu ketat. Akhirnya apa, Bu? Dipulangkan lagi ke Indonesia. Jadi pulang cuma sama sopir, sama pilot pesawat. Sama pilot pesawat, sama siapa lagi? Sama pramugari. Jadi nggak punya duit, nggak punya apa, nekat. Dia pergi haji nekat. Dia nggak nyampe, cuma nyampe di Jeddah aja. Pulang itu sampai viral waktu itu. Tapi waktu itu belum musim viral-viralan sih ya. Akhirnya ada pengusaha yang iba waktu itu masih muda, daftar sekarang besok bisa berangkat gitu. Akhirnya diberangkatin haji, Masya Allah. Jadi boleh Ibu kalau mau nekat, siapa tahu ada yang prihatin. Nah ya Ibu, bagi yang Ibu yang tidak haji, 9 Arafah jangan lupa saya ngingetin ya. 8 Juni insya Allah tanggal 1 ya. 1, maka tanggal 9 nanti jangan lupa. Saumi yaumi Arafah yukafiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa 1 hari di Arafah menghapuskan dosa Ibu 2 tahun insya Allah. Ya, aku berharap kepada Allah puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun yang telah lampau dan setahun yang akan datang. Jadi tanggal 9 Arafah bukan 9 Juni. 9 Zulhijjah bukan 9 Arafah. 9 Zulhijjah. Ya, nanti di kalender dibuka mulai dari sekarang, pulang lihat 8 Juni 1 terus sampai kemudian nanti tanggal berapa? 9 tambah 16 apa 15? 16 ya. 17-nya nanti lebaran, Idul Adha, berkurban ya. Kurban itu takarub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurbanlah. Kurban, mudah-mudahan dengan kurban itu Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah terima kurban kita. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat sudah disiapkan kendaraan oleh Allah, ya kan? Tapi Ibu nggak bisa bayangin kurban itu nggak naik kambing nanti. Ya, kan nanti kambingnya tuh jadi kendaraan kita di sana. Nanti belum bayang lah, nggak minat aku kurban. Apa pula? Bau kambing lah nanti kita di sana, ya. Jadi enggak, itu hadisnya juga dhaif, ya, bahwasanya orang yang berkurban nanti akan disiapkan kendaraan kambingnya itu menjadi kendaraan kita di sana. Enggak. Kurban itu pendekatan diri kepada Allah. Jadi kurbannya gimana? Ya Allah, ini kurbanku. Siapa namanya? Pak Zainuddin misalnya, suami Ibu. Ini kurbanku beserta seluruh anggota keluargaku. Jadi yang berkurban kepala keluarga. Yang berkurban kepala keluarga. Yang mencari nafkah. Kalau Ibu cari nafkah boleh nggak kurban? Boleh, nggak dilarang. Tapi yang wajib adalah si pencari nafkah. Kalau Ibu kan tidak wajib cari nafkah, Ibu dinafkahi. Jadi Ibu tidak ada kewajiban cari nafkah. Tapi Ibu menerima nafkah. Tapi kalau Ibu membantu suami mencari nafkah, tidak masalah. Ibu bersedekah. Jadi jangan sampai, Pak, ini rezekiku, ini gajiku, jangan kau ikut campur. Ya, nggak boleh juga. Walaupun itu boleh, cuman nggak sopan.
Kalau dalam keluarga pasti udah menjadi harta bersama, ya. Tapi kewajiban suami menafkahi, kewajiban istri dinafkahi. Jadi itulah beratnya menjadi suami. Ini di depan saya ada satu lelaki nih, paling berani di tengah ibu-ibu, ya. Ini mudah menjadi lelaki yang pemberani, berani bertanggung jawab, ya kan, terhadap perempuan-perempuan, ya. Karena sekarang banyak lelaki yang tidak bertanggung jawab terhadap perempuan, banyak, ya. Baik ibu. Jadi ini diantaranya warming up-nya, pemanasan. Kita akan masuk. Soal Zulhijjah nggak ada pertanyaan kan Bu? Ada nggak? Terkait dengan bulan Zulhijjah? Ibu sudah tahu dalilnya? Barang siapa melakukan amal soleh di awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, maka itu adalah amal yang terbaik dari seluruh amal. Ya? Udah dengar kan? Udah dapat pelajarannya kan? Udah, tinggal ibu amalin. Jadi amal solehnya apa? Amal soleh apa saja? Ibu nyapu amal soleh, ibu cuci piring amal soleh, ibu ngelayanin suami amal soleh, ibu ngerawat anak amal soleh. Tapi amal soleh yang khusus adalah banyakin puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke? Tanggal 1 sampai 9. 10-nya itu pagi masih puasa, nggak makan, nggak minum. Kapan makannya? Nanti pulangnya. Waktu setelah motong kambing baru ibu pasta. Wah, lapar banget kan gitu makannya. Ya ibu kan udah tau lah gimana makan kue, gimana minum. Artinya disunahkan sebelum sholat tidak makan, tidak minum. Dan ibu jangan lupa lewat 2 jalur berangkatnya. Sunahnya lewat 2 jalur. Tanpa disuruh pun ibu kalau lewat ayah ini pasti 2 jalur. Karena kalau itu melawan arus ibu bisa tabrakan. Gitu ya, lewat 2 jalur. Jadi kalau ibu pergi dari Adi situ pulang lewat ayah nih. Itu jalan cuma 1, nggak ada jalan lain. Ya apa boleh buat, masa ibu nyebrang paling. Sunahnya ya, sunahnya 2 jalur. Jadi pergi sama pulang jalur yang berbeda. Untuk syiar, tujuan dulu syiar. Sholatnya yang kedua ibu cari di lapangan. Jadi sunahnya sholatnya di lapangan. Kalau ada penyelenggaraan di masjid, mestinya masjid itu harus menyelenggarakan di lapangan. Jadi sunahnya di lapangan. Jadi ibu kejar yang sholat di lapangan. Nanti sarankan sama imam masjid di sini, Pak, saran nih, mau mengajar sunnah, sholatnya di lapangan, Pak. Ya, jadi nanti di lapangan, sunnahnya sholat itu di lapangan. Boleh di masjid, boleh, tapi sunnahnya di lapangan. Untuk syiar, pakai baju yang baru, tapi jangan pakai brukat nanti nyangkut. Ya, jadi pakai baju yang terbaik. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang terbaik ketika kamu hendak mendatangi masjid. Maksudnya tempat ibadah, pakai yang terbaik. Ya, yang terbaik. Wangi-wangian laki-laki, ibu nggak usah pakai wangi-wangian. Lalu nanti berwangi-wangi, itu laki-laki. Boleh nggak berwangi-wangi? Boleh, tapi yang lembut sekali, yang soft. Jadi jangan nyengat, yang soft. Lembut sekali, nyaris tak kedengaran baunya. Iya, warnanya nyolok, tapi wanginya lembut sekali, boleh, lembut sekali, nyaris gak ini kan ada Bu, ada yang ngomong, Allah, sampai ujung gang masih keciuman baunya. Begitu dia lewat, ya Allah siapa yang lewat tadi mak, wanginya, gitu ya. Jadi jangan, perempuan nggak boleh pakai wangi tapi yang sangat lembut, sangat soft, oke? Jangan sampai juga bau ketek. Karena gini, ada saya nggak betah ustazah kalau dekat sama ini yang pakai jilbab, apalagi yang pakai ini jilbab syar'i gede-gede, lalu yang pakai cadar tuh begitu dekat dia bau Bu, katanya. Lah kan jadi jelek ya. Loh, Islam itu harus bersih, ya kan? Islam itu harus jamil, ya kan? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi jangan sampai kesannya begitu udah pakai syar'i lalu mampu ketek. Pakailah roll on. Ya nggak ada roll on, pakai tawas. Ya, jadi jangan sampai kesannya itu ada muslimah bau deh, nggak boleh ya. Tapi kita nggak boleh pakai aroma wangi yang menyolok, oke? Kemudian bawa pembantunya, yang punya pembantu, bawa anaknya, ibu-ibu yang lagi mens pun bawa semuanya ke tanah lapang.
Walaupun tidak sholat tapi mendengarkan khutbahnya. Mendengarkan khutbahnya. Jadi jangan di sana khutbah, di sini ngobrol. Lalu cerita pula. Nih Mbak sering-sering kali, karena apa? Begitu, ya Allah ketemu pula di sini. Ya apa kabarnya? Ih, lama nggak ketemu. Ya Allah, untung kita sholat ya. Nah untung pula. Padahal nggak ada istilah untung. Qadarullah. Ya. Jadi jangan ngobrol-ngobrol, dengerin hatib sampai selesai khutbahnya. Yang kedua apa? Disunahkan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Jadi di hari 10 awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 suruh banyak takbir, Allahu Akbar, suruh banyak tahmid, Alhamdulillah, suruh banyak tahlil, la ilaha illallah. Jadi takbirannya tuh sejak tanggal 1 Zulhijjah. Maka sahabat-sahabat Ibnu Abbas masuk ke pasar udah takbiran, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tanggal 1 Zulhijjah ada takbiran. Lakin kita enggak. Kalau kita malam lebaran Idul Adha, iya enggak? Baru takbiran. Enggak. Kalau Idul Fitri baru takbirannya malam 1 Syawal. Kapan berakhirnya? Ketika sholat selesai. Selesai udah takbirannya. Jangan malam tanggal 2 Syawal masjid-masjid takbiran. Nggak ada sunahnya. Sunahnya waktu malam 1 Syawal tiba, walitukabirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Perbanyak takbir sampai kapan? Sampai sholat Idul Fitri dikerjakan. Selesai. Tapi kalau Idul Adha dari masuk 1 Zulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik, udah hampir 1,5 bulan, Bu. Ya iya. Lah kita suruh banyak takbir, ya, suruh banyak tahmid. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah itu kita udah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus sampai berakhirnya hari tasyrik. Itu yang perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Oke. Yang ketiga, yang keempat tadi berkurban. Ya, jadi sunnahnya memperbanyak takbir, sunnahnya membanyakin puasa dan amal soleh yang lain. Apapun amal soleh kebaikan itu Allah akan lipat kali gandakan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah amal kita itu adalah amal yang terbaik, yang pahalanya melampaui pahala jihad. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apa tidak lebih utama jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi. Tidak ada yang bisa melampaui amal yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, walaupun jihad di jalan Allah. Jadi pahalanya itu melampaui pahala jihad. Tapi maksiatnya pun melampaui, Bu. Jadi kalau ibu maksiat tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, maksiat itu juga lebih berat azabnya di sisi Allah. Maka jangan mudah azab. Azab itu datang karena dosa. Mengapa di sana sini sekarang terjadi bencana? Ya, karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Oke ya, jadi efek dosa itu luar biasa, Bu. Efek dosa itu luar biasa. Oke, baik. Tapi yang menipu dosa baru bisa 3 kali, Bu. Iya, jadi gak usah diopenin dia. Iya, kalau yang penipuan sekarang luar biasa. Pokoknya asal kontak personnya tidak terdata di itu gak usah diangkat. Ya, karena nanti udah diangkat takut ibu terhipnotis lewat suara, terhipnotis. Karena tidak sedikit yang terhipnotis, Bu ya. Teman saya itu, Bu, terhipnotis 10 juta selesai. Ya, langsung pergi ke ATM dituntun, Bu, sama suara itu. Yang satunya juga lagi makan siang bersama suaminya. Makannya menunya cuma sayur kangkung sama
ikan asin gitu sambal terasi lagi enak-enaknya makan, ditelepon. Langsung ibu mendapatkan dia sekarang juga ibu. Langsung bu, Pak tolong anterin Pak. Naik motor suaminya ya mau nganterin bu. Iya, diantar sampai itu sampai habis bu, terkuras. Setelah itu baru sadar. Yang ketiga, serius nih bu, orang Telkom sendiri. Dia lagi rapat, lagi meeting ibu-ibu Dharma Wanita. Begitu lagi rapat tiba-tiba apa? Ditelepon, langsung dibimbing ke ATM, ditemenin sama stafnya. Kuras habis, udah habis kata dia. Terus akhirnya apa? Dia minjem sama teman yang stafnya nganterin. Saya pinjam dulu 5 juta. Habis bu, udah duit dia habis, nambah nombok lagi, minjem sama stafnya 5 juta. Selesai bu. Jadi makanya sekarang waspada bu, banyak sekali gaya penipuan. Maka berlindunglah pada Allah ya. Maka jangan suka terburu-buru. Karena Nabi udah ingetin tuh, al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu pekerjaan syaitan. Oke bu? Baik, kita masuk ke materi. Wah, tinggal 20 menit. Gak apa-apa, karena ini kita momennya udah mau Zulhijjah. Saya mengingatkan kembali, karena biasanya walaupun dari pelajaran suka lupa ya. Tema kita sore ini adalah adab terhadap sesama kepada orang tua ya. Kita akan merujuk kepada dalil surah Al-Isra ya, rujukannya dalilnya surah Al-Isra ayatnya 23, 24 surah Al-Isra, surah Bani Israil, surah keberapa? 17 ya. Baik, dibuka. Yang ini siapa Bu Deh? Yang bacanya udah bagus dari jamaah. Sebentar Bu Deh. Mbak Yanti kemana nih? Kok nggak absen? Dua Yanti nggak ada? Dua Yanti. Yanti satu ada kah? Mana dia? Oh, soalnya biasa di sana. Oh, Masya Allah. Ya. Monggo, ya Ibu simak ya. Nah ini nasihat Allah. Kalau yang saya nasihatin nggak digugu nggak apa-apa, ya. Kalau ustadz yang nasihatin nggak diperhatikan nggak apa-apa. Tapi kalau udah Allah yang nasihatin kita cuek, nanti kita dicuekin sama Allah. Ya, sudah ketemu? Al-Isra, Bani Israil, surah 17 ayat 23, 24. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Astagfirullahaladzim. Yang menerjemahkan Mbak Ayu, sapinya Mbak Ayu. Saya kangen suara Mbak Ayu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Oke, stop situ dulu. Kita pahami sepotong dulu. Wa qada rabbuk, dan Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu illa iya, untuk tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada-Ku, yaitu kepada Allah. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan suruh berbuat baik kepada siapa? Kedua walidain, kedua orang tuamu, ihsanan, dengan perbuatan baik, ya. Jadi pertama Allah menyuruh kita untuk tidak menyembah kecuali menyembah kepada Allah. Ini yang sering saya sampaikan di berbagai kajian, bahwa awal yang pertama kali harus kita benerin adalah tauhid kita, tauhid rububiyah kita. Kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi, Allah juga kelak yang akan menghancurkan. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi ibu yakin bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, Allah yang mencukupi, Allah juga yang kelak akan menghancurkan. Itu dengan adanya kiamat. Nah, karena Allah lah yang menciptakan dan Allah pula yang memelihara, dan tidak ada andil sedikit pun dari makhluknya. Makhluk itu siapa? Yang diciptakan. Yang diciptakan ini tidak punya andil sedikit pun dalam penciptakan langit dan bumi. Maka makhluk tidak punya hak untuk disembah. Maka Allah paling benci kepada orang-orang yang mensyirikatkan Allah. Jadi bersihin dulu tauhidnya. Kalau tauhidnya udah bersih, maka ibadahnya akan benar. Tapi kalau tauhidnya masih bercampur dengan kesyirikan, maka Allah akan tolak semua amal ibadah kita. Ya, maka dalam ibadah tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Maka saya ingetin dulu, inget banget saya. Orang-orang tua dulu kan mungkin dakwah belum nyampe, ilmu belum sampai ke beliau. Kalau mau menantu anaknya, tempat tidurnya itu penuh dengan jajan pasar, ya nggak Bu? Kalau mau bikin rumah itu, sebelum bikin rumah itu tiangnya naik ke atas, maka di atas itu dikasih pisang 1 tandan. Ya apa enggak Bu? Lalu dikasih kain kuning atau kain merah putih atau apalah itu. Iya, merah putih. Jadi NKRI banget. Ya. Terus apa? Di atas pintu itu ada lafaz roja, kalimat roja. Atau bahasa Arab, pokoknya entah mana-mana tulisannya, pokoknya bahasa Arab lintang pukang tulisannya itu, yang itu dapat dari, dia bilang dari kiai. Iki roja, nolak bala, taruh di atas pintu. Wah, jadi nggak akan ada balak masuk. Terus nanti kalau malam Jumat itu orang tua pada bikin bubur, apalagi Jumat Kliwon, ya, bikin bubur merah putih pakai takir. Takir itu dari daun pisang dibikin itu, lalu ditaruh di pojok rumah atas pintu gitu, tolak bala. Entar kalau hujan, supaya hujan itu ada panas, ambil lidi, kasih bawang merah, kasih cabai. Ya enggak? Gini apa betul? Ibu deh. Supaya apa coba? Supaya apa? Nggak tahu. Pokoknya orang tua jangan begitu. Ya. Nah itu Bu, kita nggak sadar perbuatan itu perbuatan yang mensyirikatkan Allah. Ya, perbuatan mensyirikatkan Allah. Yuk anaknya tuh Bu dikasih tali di pusatnya. Ayo pakai tali, lalu dikasih tali itu dalamnya itu apa? Dikasih ada benang, kemudian ada kalung itu ya.
bandul warna hitam, di dalamnya itu tulisan Arab, apa tulisannya itu. Nah, itu diikat di pinggangnya. Pernah melihat itu? Iya. Atau dikalungin ya, roja. Apa jima? Apa artinya Bu? Barang siji di rumah. Oh, barang siji di rumah ya, jima. Ya. Nah, itu jadi apa? Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mensyarikatkan Allah. Maka kita mau murnikan tauhid kita. Allah udah ingetin kita pertama, wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iya. Jadi apapun ucapan, apapun ibadah, apapun perbuatan, jangan sampai mensyarikatkan Allah. Nah, oke, sekarang ini yang rame-rame Pontianak deh. Kan nih Kijing udah jadi apa, Bu? Pelabuhan. Wah, saya lihat aja masih di YouTube tuh ya. Masya Allah, Bu, panjang sampai ke Pulau Temajo. Nah, itu biasanya nanti peresmiannya, itu ada tolak balik. Ada tolak balik. Ya, atau biasanya kalau mau bangun jembatan tuh biasanya kalau di Jawa lah ya, motong kerbau. Lalu kepala kerbau itu ditanam di situ. Banyak masih perbuatan syirik yang kita lakukan. Yang tren banget biasa di Mempawah, Kuala Mempawah. Robo. Nah, kemana? Ini yang robo-robo. Jilbab besar, robo-robo. Saya sih tidak nonton, cuman pas lewat nengok. Berarti ya tidak sengaja. Ya, namanya tetap ibu bersebahat dalam kesyirikan. Ya, walaupun itu dengan apa agenda wisata dan sebagainya, kalau syirik harus segera kita jauhkan. Bu ya, hati-hati nih. Ya, dalam perbuatan, dalam ibadah, dalam muamalah, kita jangan sampai mensyirikatkan Allah. Yang kedua, Allah menyuruh kita wabil walidaini ihsana, dan supaya apa? Berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan perbuatan apa? Baik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya hasan, tapi ihsana. Jadi perbuatan baik yang paling baik. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang tua dengan perbuatan yang paling baik. Ya, anak-anak nih aduhan nih, ya mungkin sudah ada yang tidak ada ayah, ya kan? Mungkin ada yang sudah tidak ada ibu. Di sini ada penggantinya, orang tuanya siapa? Budi, yang ngerumat kalian, yang rawat kalian. Ya, jadi orang tua kalian. Tapi terutama di sini adalah orang tua yang menghadirkan kita ke dunia. Kedua orang tuamu. Berbuat baik bukan hanya berbuat baik, tapi ihsana, yang paling baik. Perbuatan yang terbaik untuk orang tua. Baik dari segi ucapan, dari perbuatan. Untuk orang tua, lakukan yang terbaik. Jujur aja kita belum bisa melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Iya enggak, Ibu? Sering kita masih belum sabar ketika menghadapi emak kita. Datanglah emak kita, emak minjamlah duit kau. Ya Allah, orang tua kadang sampai minjam duit anak. Iya enggak, Bu? Iya. Anak, Bu, orang tua minjem sama anak. Orang tua apa dulu pernah minjemin anak? Enggak, kasih. Semuanya kasih. Ayah kita, Ibu lihat. Ada yang ayahnya tukang, ada yang buruh, ada yang nelayan. Ibu lihat, yang buruh bangunan tuh, Bu, pergi pagi bawa alat-alat. Saya kadang-kadang, ya Allah, cuman gini kata lagunya Opi, andai aku jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya, pengen kalau melihat orang, ya Allah. Apalagi kalau hari Jumat tuh, Bu, ada orang yang ngesot-ngesot di tepi jalan tuh, Bu, yang tidak berkaki di tepi-tepi jalan hanya mengandalkan belas kasih dari orang. Mungkin juga dia punya anak yang harus dikasih makan, punya istri yang harus diberi. Ibu lihat kerja keras suami ibu, orang tua kita, suami kita. Dia pergi pagi, bawa itu, udah gitu ngaduk semen, ngedorong semen. Apa sore bergaji? Enggak, nunggu hari Sabtu. Maka hari Sabtu hari bahagia tukang-tukang, Bu.
Saya ingat banget waktu tukang di rumah-rumah kena rayap, prak ambruk Bu. Ya Allah, ini pasti ada rencana Allah. Diutus raya Bu, karena mungkin ada orang yang tidak punya pekerjaan. Bener Bu. Begitu udah maghrib saya belum pulang. Udah maghrib apa belum pada pulang nih? Bu, di rumah gak ada beras Bu. Ya Allah Bu. Tuh, ayah kita kerja keras Bu untuk kita. Ibu kita dulu nggak pernah berhitung Bu, netein, buatkan bubur, sudah disuapin kadang-kadang lama-lama nelennya. Iya nggak Bu? Sabar emak kita. Sekarang emak kita cerewet sedikit, mak nih ya Allah mak, aku nih kurang sabar apa mak? Ya Allah kurang sabar apa ngadapin mak gitu, mak kita dulu nggak pernah Bu. Ya, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat ada seorang yang melakukan perbuatan baik kepada ibundanya, dia gendong ibunya. Saya belum cerita bagaimana kesabaran daripada orang yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa melihat punggungnya dia masuk surga. Uwais Al-Qarni. Ini ada orang yang menggendong ibunya. Pada saat dia tawaf, lalu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah sudah terbalaskan kebaikan yang dilakukan oleh anaknya atas kebaikan ibundanya? Kata Rasulullah, belum. Karena kalau ketika ibunya menggendong anaknya, ketika anaknya sakit, ibunya menggendong anaknya, ibunya akan berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur anakku ya Allah, sembuhkan dia ya Allah, angkat sakitnya ya Allah. Tulus Bu. Ketika ibu gendong anaknya yang lagi sakit, doanya panjang untuk anaknya. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Tulus Bu. Tapi kata Nabi, ketika seorang anak yang menggendong ibunya, dia akan berkata, ya Allah, kalau memang sudah waktunya ya Allah. Iya, aku ikhlas ya Allah. Iya, kesel. Benar gak Bu? Nah, makanya kita suruh berbuat baik kepada ibunda kita, kepada ayah kita. Sana perbuatan yang terbaik. Maka hari ini yang masih punya ibu, coba tunjuk tangan Bu yang masih punya ibu. Loh, Masya Allah, Alhamdulillah Bu. Ibu masih punya? Masya Allah Bu. Usia ibundanya sekarang udah berapa? Hah? Ibunya mana? Masya Allah, jadi ibu masih punya ibu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya berdoa semoga Allah memberkahi ibu sekeluarga ya. Allah nanti tempatkan ibu sekeluarga di surga Firdaus yang tertinggi. Masya Allah. Ya Bu ya. Masya Allah. Saya punya teman juga nih, Bu Sri Handa Rusmini itu Bu deh, 83 tahun. 83 tahun Bu. Kalau kami ngaji hari Selasa, Bu masih ngaji beliau datang. 83 tahun. Iya, jadi berbuat baik yang terbaik untuk orang tua kita. Jangan sampai, Mak, mana Mak kemarin minjam uang kami balik lah Mak. Ya Allah, jangan. Kalau udah orang tua minta, walaupun katanya minjem, jangan Bu. Milik kita adalah milik orang tua kita. Jadi jangan sampai pernah berhitung kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Ya Dok ya? Ini yang dari Kayong siapa namanya? Revina. Ya sayang ya? Jadi berbuat baik kepada orang tua yang sebaik-baiknya. Caranya gimana? Caranya Revina belajar dengan baik di sini. Ya patuh, sekolah yang rajin. Nanti yang akan mengangkat derajat orang tua. Ya? Jadi karena anak nanti menjadi zinatan, menjadi perhiasan. Jadi kamu jadi perhiasan orang tua. Perhiasan apa? Memperindah kehidupan orang tua. Indah di mana? Di surga Allah, karena anak kelak memakaikan mahkota di kepala dan memakaikan gelang kehormatan kedua orang tuanya, menghantarkan ke surga Allah. Gak pernah lekat dari sajadah ucapan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka ibu-ibu investasi terbesar adalah punya anak soleh. Ya, jadi ibu hari ini
bekerja keras merawat anak, menyuapin, nyekolahin, antar jemput, dampingin belajar, didik dia sholat, ngajarin dia ngaji. Jangan 100% kasihkan ke guru ngaji, ibu nanti yang ditanya. Ya, maka baca Fatihah yang baik, ibu yang ngajarin. Karena Fatihah itu akan dibaca dalam sholatnya di sepanjang masa. Ya, maka investasi terbesar adalah anak. Nanti pulang dari TPA, ayo nak, coba di Murajaah gimana ngajinya. Nah, yuk mama benerin ya, yuk. Jadi gitu bu. Jadi jangan lepas aja. Ah, nah saya mau dari TPA sana mah bagus-bagus ustazahnya. Jangan, ibu nanti yang ditanya, ustadz-ustadznya nggak ditanya, ibu yang ditanya. Maka bacaan Fatihah terutama ibu yang ngajarin. Ya, saya ingat anak saya yang nomor 1 itu saya nggak sekolahin TK. Saya didik sendiri dari baca Quran, baca doa, sholat, semuanya. Sampai pada saat dia masuk, rupanya apa? Ada hal yang kurang itu, kita belajar. Oh ternyata begitu tidak disekolahin, begitu mau sekolah stres dia akan berkumpul dengan anak-anak. Akhirnya nervous, 2 hari mau sekolah pipis terus bu. Jadi nervous larinya ke pipis. Tapi doa-doa semuanya hafal, akhirnya dia akan menjadi imam di sekolah. Gitu ya, jadi nanti belajar Fatihah ibunya yang ngajarin, ayahnya yang ngajarin, karena itu akan dipakai dia untuk sholat. Syukur alhamdulillah ibu bisa lebih baik bacaannya. Maka ibu alhamdulillah belajar sama bude. Nanti apa yang udah ibu pelajari nih, yang mana yang hamas, mana yang harus ditekan, ya kan? Mana yang nafasnya keluar, ya. Mana yang harus ada suaranya dulu keluar baru ada tekanan gitu, ya kan? Sidah gitu. Jadi nanti ibu ajarin untuk ke anak-anak transfer, ya. Jadi supaya apa? Ibu ini adalah rangka untuk investasi anak supaya menjadi anak yang terbaik karena perbuatan baik kita. Lanjut. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oke, Mbak Ayu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Masya Allah. Jadi kalau ada, saya mau nanya nih, ada di antara ibu yang ayahnya masih ada dalam perawatan ibu? Ibu yang punya ayah? Ayahnya ikut ibu? Gak ada? Gak ada? Yang punya ibu, ibunya ikut ibu? Dia kadang di rumah, kadang di rumah kakak bergiliran. Tapi yang dalam pemeliharaan ibu gak ada? Gak ada ya? Gak ada. Atau keduanya bersama kita. Jadi misalkan ibu berebut nih, berebut butuh merawat orang tua. Di Arab itu sampai adik-beradik ke pengadilan bu. Untuk apa? Memiliki hak asuh kedua orang tuanya. Ke pengadilan bu, karena dia tahu pahala yang akan Allah berikan kepadanya ketika berbuat baik kepada orang tua. Nanti bilang sama mak, ikut saya aja mak ya. Ah, malas itu kamu jarang di rumah. Iya, sekalian lah mama jaga rumah. Kan biasa kita sambil bercanda, ya. Ya kalau misalnya nggak dalam pemeliharaan kita, dia ikut kakak, jangan kecemburuan. Memang orang tua kadang-kadang nggak selalu nyaman. Mungkin rumah ibu lebih besar, rumah ibu lebih nyaman. Tapi biasanya orang tua tuh lebih nyaman ikut yang kakaknya. Mungkin lebih sederhana, mungkin pendidikannya lebih rendah, tapi dia lebih nyaman di sana. Ya ibu nggak usah cemburu. Tinggal ibu ambil peran yang lain. Peran apa misalnya? Tiap bulan atau tiap pekan ibu kunjungin, bawain makanan yang enak, bawain pakaian yang bagus, bahkan bawain selimut yang bagus, gitu. Jadi secara ini kita nggak ditinggalin sama orang tua, tapi ibu ambil yang lain, berbagi peran, gitu ya. Jadi jangan sampai maaf orang tua dalam pengasuhan kita lalu sampai saling lempar tanggung jawab. Mbak Yu, bukan tiang toh. Masa kalau aku terus ke orang tua, masa orang tua sama saya terus, gantian lah, kan
kan saya capek. Ya Allah Bu, kadang orang tua Bu ada yang gitu sampai dia bingung harus ikut siapa. Izin Bu. Di pengalaman ada seorang Simba, anaknya sukses Bu, anaknya sukses, iya anaknya terhormat, terpandang. Tapi yang terjadi apa? Orang tuanya Bu nggak terawat. Hari raya Idul Fitri, hari kedua Idul Fitri, ibundanya pergi ke rumah cucunya sambil bawa apa Bu? Buntelan, kain sarung itu diisi pakaian dia. Hari kedua dalam keadaan dia mencret, dalam keadaan dia diare, dia pergi ke rumah cucunya. Dia bilang apa? Cu, Ingetin waktu sudah habis. Cu, aku mau ikut kamu ya. Aku mau ikut kamu sampai aku mati, aku mau ikut kamu ya. Dia punya anak, anaknya terpandang, terhormat, anaknya punya kedudukan, rumahnya megah, mewah, tapi dia milih tinggal sama cucunya. Bayangin tuh Bu, hari kedua lebaran dia bawa kain sarung, mending kalau pakai koper ya. Kalau bahasanya orang Jawa bilang diasnya tuh longso banget. Ini orang tua lontang lantung gak keurus. Ini anaknya gak ngerti, disekolahin tinggi-tinggi, punya jabatan tinggi, dengan harap satu hari dia akan dibalas kebaikan dari orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Tidak dirawat, ditelantarkan orang tuanya. Itu masih mendingan tuh ada cucu yang sekarang tinggal di panti jompo, gak sedikit ya. Orang tuanya, anaknya sibuk ngurus dunia, orang tuanya gak terawat. Padahal Allah udah berpesan, ini nasihatnya Allah, fala taqul lahuma uff. Kau sekali-kali kepada orang tuamu jangan berkata jangan berkata jangan membentak, tapi ucapkanlah kepada mereka, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan karim, ucapan yang mulia, ucapan yang terindah. Mama capek. Ya enggak. Mama mau makan apa? Walau orang tua mau makan apa? Saya ingat banget waktu ibu saya umroh tuh, saya semprotin wajahnya. Beliau bilang apa? Ora panas. Karena ibu saya tiap hari ke sawah. Lah saya kepanasan. Tapi waktu saya semprot wajah beliau, lah ora panas. Enggak panas. Waktu syai, saya gandeng gitu ya. Maksud saya takut kececer-cecer kan, malah saya dieret-eret. Karena ibu saya tiap hari jalan, jualan tempe, jualan onde-onde, jualan apam, jualan lapi, jualan kaki berkilo-kilo. Lah kita turun naik mobil. Jadi waktu saya gandeng, malah saya dieret-eret. Saya bilang, yuk ngajak cepat-cepat lah. Ya, maksudnya jangan cepat-cepat, lamen cepat rampung, biar cepat selesai. Masya Allah. Jadi kalau udah pakai baju tak sawang dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya Allah, ayune istrinya Pak Samsuri. Ya senyum-senyum, ya kan? Kesel apa orang Yung? Capek apa enggak Yung? Yung tuh ibu ya. Kesel apa orang Yung? Ya ora. Ya enggak. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau punya rezeki, bawa ibunya umroh. Ibu punya rezeki, bawa ayahnya umroh. Ibu punya rezeki, kurban. Ya, berikan terbaik. Isana, ucapan terbaik untuk ibunya. Jangan pernah nyakitin hati ibu. Bu berkah insya Allah hidupnya Bu. Ya, berkah hidup kita. Ya, oke, mulai hari ini yuk kita komitmen untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, untuk tidak menelantarkan mereka, untuk berbuat ihsana yang terbaik, untuk ucapan yang terbaik, qaulan karima, ucapan-ucapan yang terbaik untuk orang tua. Dan ucapan yang tertinggi adalah doa. Kalau ibu kita udah meninggal dunia, ayah kita udah meninggal dunia, kedua orang tua kita udah meninggal dunia, apa berarti kita sudah selesai? Enggak Bu. Ibu masih punya kewajiban untuk tetap berbuat baik.
minimal doa. Doa jangan disepelekan, karena nanti orang tua kita akan kaget menerima kebaikan dari Allah. Lalu orang tua kita bilang, ya Allah, aku di dunia nggak soleh-soleh amat, amalku di dunia juga sedang-sedang aja, kenapa begitu banyak kebaikan yang kau berikan kepadaku? Ini adalah doa anak-anakmu di dunia. Maka jangan pernah lelah berdoa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Rabbi firli, ampuni dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Terus berdoa, doa yang terbaik kepada orang tua. Oke, setelah itu berbuat kebaikan untuk orang tua. Oh, ini ada rezeki. Assalamualaikum, Bude, ini ada bakwan loh, cukup gak ya 20 biji ya? Cukup lah kalau nggak gandeng gigit. Ini sedekah dari anak orang tua, atas nama orang tua saya, ya, atas nama orang tua. Walaupun gak dilafatkan, ibu dalam hati niat dari orang tua ibu, ya. Jadi ibu nggak akan berkurang, kebaikannya ibu lakukan nggak akan berkurang, tapi orang tua ibu serta mendapatkan kebaikan. Jadi setiap kebaikan niatkan untuk orang tua, ya. Baik, terakhir, ya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayu. Oh, mic-nya di sini. Iya. Wahfid lahuma janahadzul, rendahkanlah ibu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkan. Oke, stop. Rendahkanlah dirimu. Ibu maaf bu, kadang-kadang ada anak yang ngerasa ya Allah, orang tua saya ini dari kampung, dekil kayak gini, sementara ibu udah pejabat, istri pejabat, ya rasanya malu nggak met orang tua. Jangan bu, rendahkan. Ibu udah punya gelar profesor, doktor, insinyur, SH, MHD, PhD, ya MSc, ya sampai gelarnya itu bu, kartu nama nggak mau dibalikin di sebelahnya. Ya, rendahkan setinggi kayak apapun jabatan pangkat depan orang tua, itu emak kita, ayah kita, ibu nggak ada apa-apanya. Tetap rendahkanlah dirimu, merendah di hadapan kedua orang tuanya. Oke? Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. ya, ini nasihat ya dari Allah. Jadi yang nasihatin bukan saya bu, tapi Allah yang nasihatin kita. Termasuk juga saya lagi dikasih nasihat untuk kita berbuat baik kepada orang tua dengan ihsana, dengan perbuatan baik yang paling baik, dan suruh berucap kepada mereka dengan qaulan karimah, dengan ucapan yang paling mulia. Jadi ucapan paling mulia, dan kita tidak boleh berkata apalagi bentak, mamah nih, ya apalagi itu baru tuh apa dengus-dengus gitu loh bu, kesel gitu. Bukan berarti berkata mama itu sih nggak nyakitin, ya, tapi ya apalagi wajahnya merengut, kita suruh merendah, senyum. Ya, ingat Uwais Al-Qarni, bagaimana Uwais Al-Qarni, dia ridho, ibunya ridho, ibunya bilang, Uwais, aku ridho dengan apa yang sudah kau buat untuk ibumu, tapi ibumu nggak mau mati sebelum ibumu haji. Bayangin tuh bu, wah, Uwais Al-Qarni dapat tantangan, miskin tapi tidak membuat dirinya menjadi mematahkan semangat ibundanya. Insya Allah Umi kita akan berhaji 8 bulan lagi musim haji. Lalu apa yang dia buat? Bikin kandang kambing di atas bukit. Bikin kandang kambing di atas bukit. Lalu dia piara kambing, ya, lembu yang kecil dipiara, tiap pagi itu digembalakan, tapi tiap sore digendong naik ke atas bukit. Nanti sore udah naik ke atas bukit, paginya dijemput, digendong lagi ke lembu, turun ke bawah. Sorenya nanti diantar lagi ke atas bukit, turun lagi, tiap hari pagi sore. Pagi dijemput, sore diantar tuh lembu, digendong.
8 bulan Bu, bayangin. Orang yang lihatnya Uwais tuh gila, gak ada kerjaan gitu loh. Tapi dia sedang menyiapkan punggungnya untuk menggendong ibunya yang lumpuh. Sedang latihan. 8 bulan latihan Bu. Tiba musim haji, lalu digendong ibunya jalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Jalan kaki, digendong ibunya. Dan Uwais itu kena penyakit supak, penyakit kulit sekujur badannya yang berubah warna kulitnya, yang perih itu Bu. Kalau kena sinar matahari, kena keringat itu perihnya luar biasa. Ada teman saya, takdir Allah mendahului saya, itu kena penyakit sama, ya, nggak tahu apa virus atau apa gitu, ya. Itu kalau udah itu ya Allah dah menderita loh dah, dia bilang. Apalagi kalau udah kena keringat dah sakit dah, ya. Dia profesor. Tapi takdir Allah ujiannya luar biasa. Ya, perih itu Bu. Ibu bayangin kulitnya yang luka kena sinar matahari jalan kaki gendong ibunya. Pernahkah wajah Uwais cemberut di hadapan ibundanya gendong ibundanya yang lumpuh, yang gemuk? Uwais selalu senyum. Tiap noleh ibunya senyum di gendongannya Bu, Masya Allah Bu. Sampai akhirnya Bu, sampai di Mekah tawaf digendong ibundanya. Syai digendong turun naik bukit. Terakhir waktu doa di Multazam, ibunya bilang gini, Uwais bilang gini, ya Allah ampuni ibuku, terima haji ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, terima kebaikan ibuku ya Allah, tempatkan di surgamu ya Allah, sayangi ibuku ya Allah. Ibuku ya, ibunya umuki, ibunya terus ibunya terus yang disebut dalam doanya. Tidak ada satupun doa untuk dirinya. Itu Uwais Al-Qarni Bu. Sampai kemudian ibunya berkata, ya Uwais, kau berdoa terus untuk ibumu, tidak ada satupun doa untukmu. Apa jawaban ibu sambil senyum di pangkuan ibunya? Cukuplah ridhonya ibu menjadi ridhonya Allah untuk Uwais. Tuh kata Nabi Bu, siapa yang melihat punggungnya Uwais, dia masuk surga. Dan doa Uwais tidak pernah ditolak Allah. Maka kata Rasul kepada Umar bin Khattab, kalau kamu nanti ketemu Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa sama dia, minta didoakan, karena doa Uwais tidak pernah ditolak sama Allah. Tuh Bu, jadi dia mulia di hadapan malaikat Allah. Dia sih bukan makhluk terkenal di dunia, tapi dia makhluk terkenal di langit, ya. Jadi waktu meninggalnya Uwais Al-Qarni, malaikat seluruhnya hadir menghormati, penghormatan kepada Uwais Al-Qarni. Nih ibu yang lumpuh, yang sepertinya tidak bisa beri apa-apa, tapi dia diperlakukan begitu karena dia taat sama Allah, berbuat yang terbaik, ihsana, maulan karimah, ucapan yang terbaik, dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya. Itu Masya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Yuk kita selalu untuk memuliakan kedua orang tua kita. Semoga Allah membuat ridho kepada kita karena kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin. Saya kira sampai di sini dulu kajian kita. Maaf lebih waktu dan kita hanya bisa kupas satu ayat. Mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita semuanya, menjadi penyemangat kita dalam kita berbakti kepada kedua orang tua. Mari bersama kita tutup dengan kafaratul majlis. Kalau ada kekurangan di majlis ini semoga Allah kafarat. Kemudian kalau kita beranjak dari tempat duduk ini, semoga Allah sudah mengangkat seluruh dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.